Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Sarawati dengan NIM 2002208. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang peran data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah. Nah, pengertian statistik dan data. Yang pertama, statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan dan data. Dan singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Kedua, data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang memperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Nah, selanjutnya, peran statistik. Pertama, sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan yang dimaksud dengan forecasting. Kedua, sebagai bahan pengendali, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Yang ketiga, sebagai early warning atau sistem. Selanjutnya, tujuan kegiatan statistik menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang ada, efektif, efisien guna mendukung pembangunan nasional. Selanjutnya, pengumpulan data. Pertama yaitu data primer. 1. Sensus. Sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian. Adapun data sekunder. Pertama yaitu instansi di luar BPS, EBL, Depthul, Diknas, dan lain-lain. Selanjutnya, dimensi kualitas data. Pertama, relevansi yang berkait dengan tujuan. 2. Akurasi, tempat benar, teliti, sekmas, cermat. Ketiga, koherensi, tersusun uraian sehingga bagian-bagiannya berakhir suatu dengan yang berlain. 3. Akuntabilitas atau tempat waktu. 4. Interpretabilitas atau di mana tingkat pemahaman dan pengertian terhadap model klasifikasi. 4. Aksesibilitas atau kemudahan mengakses data. Nah, selanjutnya, strategi peningkatan pengolahan data statistik dalam pembangunan daerah. Yang pertama, peningkatan pemahaman metodologi statistik penting bagi pembangunan oleh pemerintah daerah, mulai pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Kedua, peningkatan jumlah dan kualitas SDM dengan kompetensi statistik perlu diperhatikan. Ketiga, sinergitas data dan awareness statistika antara OPD sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan oleh pemerintah daerah. Keempat, sistem data yang terintegrasi segera diwujudkan untuk mendukung pembangunan oleh pemerintahan daerah. Nah, selanjutnya, adapun yang dimaksud dengan kualitas data. 1. Aspek ketepatan. 2. Aspek konsistensi. 3. Aspek sensibilitas. 4. Secara teoritis ditentukan oleh metode pengumpulan dan metode pengelolaan. Kelima, secara praktek oleh masyarakat atau respondennya. Keenam, sudut metode predicted. Selanjutnya, kegiatan statistik diarahkan untuk pertama, mendukung pembangunan nasional. Kedua, mengembangkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik. Keempat, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun evaluasi data statistik. Pertama, inference test hipotesis yang dimaksud dengan praduga. Kedua, PES yang dimaksud dengan post enumeration survey. Ketiga, jumlah sampel yang digunakan. Keempat, metode pengumpulan. Kelima, ruang lingkup. Keenam, sumber. Ketujuh, explainable. Selanjutnya, manfaat statistik. Yang pertama, perencanaan. Kedua, pelaksanaan. Keempat, monitoring. Kelima, evaluasi.
Nah, terima kasih. Itulah tadi hasil pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.